Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama kembali. Baik Anda yang ada di rumah, demikian juga kita yang enggak terlalu banyak memang ada di gereja. Karena keterbatasan yang ada, kita menyadari bahwa kesempatan untuk beribadah itu adalah sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan. Bukan sembarangan yang kita bisa terima dan kesempatan yang bisa kita buang begitu saja. Tetapi kiranya di dalam kesempatan demi kesempatan kita mengingat betapa sulitnya kita berkumpul di gereja untuk beribadah ini, kita kembali mengingat segala kebaikan Tuhan untuk melayakkan kita beribadah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan perenungan kita bersama mengenai doa Bapa kami, dan kita sudah memasuki bagian yang selanjutnya. Kita akan membaca dari Matius 6 ayat yang ke-9, tapi yang bagian terakhir saja. Mungkin sekalipun tidak membuka Alkitab, kita bisa menghawakan bersama. Kalimatnya atau frasanya adalah dikuduskanlah namamu. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Dikuduskanlah namamu. Bagian firman Tuhan ini, jemaat sekalian, adalah bagian merupakan permohonan yang pertama dari doa Bapa kami. Nah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, saya ingin memberikan sebuah gambaran ya. Jadi Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi ini sering sekali memberikan hadiah berupa sepeda ya, kita semua tahu ya. Beliau ini sering sekali memberikan hadiah sepeda ketika berkunjung ke berbagai tempat dan di dalam berbagai kesempatan. Nah, di daerah-daerah itu beliau bertemu dengan masyarakat, lalu berbincang-bincang, dan salah satu acara yang sangat menarik adalah biasanya orang itu dipanggil maju, lalu menjawab pertanyaan atau Bapak Presiden akan mengajukan sebuah tantangan lah ya, misalnya sebutkan 5 sila dari Pancasila misalnya, atau sebutkan sila yang keberapa gitu ya. Itu beliau seringkali lontarkan di dalam berbagai kesempatan. Nah, suatu kali ketika berkunjung di sebuah daerah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa, beliau akan memanggil beberapa orang naik ke atas panggung, lalu ya dengan mungkin orangnya tuh senyum-senyum gitu ya yang dipanggil maju itu ya. Karena apa? Ya memang ketemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Orang nomor 1 di negeri kita, dan beliau adalah pemimpin tertinggi di negeri kita ini. Kalau saya ketemu, saya belum pernah ya ketemu beliau ya. Wah, pasti saya ndrewedeg ya. Saya pasti mungkin keringat dingin, mungkin dengkul juga gemeretek gitu ya. Ketemu dengan beliau, senang sekali pastinya. Dan saat itu memang orang disuruh menjawab pertanyaan. Nah, waktu itu beliau mempersilahkan seorang untuk menyebutkan 5 sila dari Pancasila. Lalu orangnya ini menyebutkan sila 1, 2, 3, 4, 5. Wah, benar ya, semua tepuk tangan. Wah, betul, kata Bapak Presiden. Lalu beliau, Bapak Presiden mempersilahkan duduk ya. Ya, sudah silahkan duduk gitu ya. Lalu orang ini celinguk-celinguk gitu ya. Terus ya gimana, akhirnya turun panggung dan beliau jalan ke kerumunan penonton. Tapi enggak duduk-duduk Bapak Ibu ya. Bingung lihat-lihat gitu ya. Kira-kira apa yang di dalam hatinya? Pak Presiden dari atas panggung itu sudah ngeliati, loh tempat duduknya tadi mana katanya. Kembali silahkan duduk gitu. Tetap aja berdiri gitu ya orang ini. Lalu Bapak Presiden, ada apa? Ada apa? Lalu beliau, orangnya itu menjawab, sepeda Pak, katanya ya dari bawah panggung. Lalu Pak Presiden ngomong, oh mau hadiah sepeda? Nggih Pak, gitu ya jawabnya ya. Lalu Bapak Presiden berkata, ya sudah, ambil gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan itu mirip ya dengan peristiwa tadi. Kita ini ketemu sama Tuhan, pemilik alam semesta, yang seharusnya kita tuh ketemu aja gentar, wis ketemu. Kita mendengar namanya pun kita harusnya sudah gemetar. Di dalam Alkitab bagian PL itu ada banyak nabi itu bertemu dengan Tuhan dan mereka sujud tersungkur, enggak kayak kita sekarang. Kalau ibadah coba lihat posisi kita, mungkin ada yang badannya agak merosot gitu ya, mungkin ada yang agak setengah
ketiduran, dan macam-macam ya reaksi kita. Sekarang ini rasanya kok kurang ya, kok zaman dulu itu orang tuh kok dengar nama Tuhan itu sudah gemetar. Karena memang kekudusan nama Tuhan itu benar-benar kalau waktu itu Tuhan nyatakan sungguh. Kalau sekarang Tuhan mungkin sabar ya, Tuhan ini mungkin dalam masa kesabaran lihat kita anak-anaknya kadang-kadang mendengar namanya, menghadap padanya, kita itu kayak selengehan kalau bahasanya zaman sekarang. Ya balik lagi, kita bertemu dengan Allah pencipta alam semesta, lalu kita itu gemetar, mungkin kita ya kagum, kita ya takut mungkin ya. Tetapi kita itu punya hati yang, aku tadi disuruh sama Tuhan taat sama firman, oke tak lakukan ya. Aku lakukan firman Tuhan, aku taat kepada firman, tapi kita menanti-nantikan sepeda. Kalau biasanya Tuhan, Pak Presiden itu kasih sepeda itu istimewa ya. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, itu sepeda nggak semua orang punya. Karena meskipun sama-sama merek, sama-sama tipe, tetapi itu ada strip di sana pemberian atau hadiah dari Presiden Jokowi. Nah kalau ketika kita menanti-nantikan hadiah dari Tuhan, biasanya yang paling banyak harapan kita adalah, ya doakulah terjawab ya Tuhan. Kalau misalnya saya berdoa, saya memohon sesuatu kepada Tuhan, ya itu hadiahku Tuhan, itu bagianku, aku tadi sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, permintaan dari Tuhan. Maka nggak heran karena pemikiran yang seperti ini, maka kebanyakan dari kita orang percaya pada umumnya, kita itu kalau berdoa itu semua mengarah kepada kita. Berdoa untuk saya, berdoa untuk keluarga saya, berdoa untuk kesehatan saya, untuk pekerjaan saya, untuk studi saya, untuk masa depan saya, untuk persoalan saya supaya cepat selesai. Tuhan jagain saya, Tuhan kabulkan semua permintaan saya. Itulah yang menjadi dasar dari kita berdoa seringkali. Ya seperti orang tadi, sudah melakukan sesuatu, tetapi mengharapkan sesuatu juga. Saat doa kita enggak dijawab sama Tuhan, saat doa kita terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya kalau tadi itu Bapak Presiden ngomong, oh saya enggak bawa sepeda ya. Mungkin orang itu akan kecewa di dalam hati ya. Seperti kita juga. Kalau Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita atau tidak seturut yang terjadi dengan kehendak kita, maka ada rasa kecewa. Ada rasa sedih di dalam hati kita. Yang lebih parah lagi kalau kita tuh sampai ngambek dan marah sama Tuhan. Jemaat sekalian, tetapi doa yang diajarkan Tuhan Yesus enggak demikian ya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa Kami minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama. Bahwa saat muridnya meminta untuk diajarkan berdoa, Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami. Supaya apa? Supaya orang atau murid-muridnya itu berdoa dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Agar berdoa sebagaimana Tuhan itu kehendaki dan bukan seperti yang tadi. Saya, dan saya melulu. Minggu lalu juga kita telah membahas bagian yang pertama dari atau awal pembukaan dari pengajaran doa Bapa Kami ini adalah ada yang jangan dilakukan sebagai orang percaya. Atau ada yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Begini sudah dijelaskan oleh Pendeta Daniel, saya nggak usah ngulang ya. Kalau mau review bisa dicek di YouTube. Kita juga perlu mengingat ketika kita berdoa, sebutannya adalah Bapa Kami yang di surga. Bapa, kepada Dialah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kita, betul ya. Tapi hati-hati ya, jangan lupa di belakangnya setelah Bapa itu ada yang di surga. Yang artinya betul Bapa itu dekat. Bapa itu kalau bahasanya itu imanen, dekat sama kita. Ya seperti Bapak kita lah, yang mengasihi kita, yang mengetahui kebutuhan kita, yang mungkin mengampuni kesalahan kita. Pokoknya semua yang baik-baik itu ya. Tetapi rasanya kita seringkali lupa bahwa Bapa itu juga Bapa yang di sorga, artinya dia itu jauh melampaui kita.
Dia itu juga kudus, dia maha kuasa, dia maha segalanya, dia maha tahu. Dan kadang-kadang kita memperlakukan dia itu keliru, Bapak Ibu. Dengan doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus ingin kita sadar kepada siapa kita sedang bicara. Bukan kepada sekedar pribadi yang dekat, tetapi juga pribadi yang jauh melampaui kita. Kalau bahasanya itu transenden, jauh melampaui kita, tetapi dia itu mau dekat juga dengan kita. Jadi dua hal ini tidak boleh dipilih salah satu. Enggak doa wes nanti Tuhan, siapa saya sayangi Tuhan repot. Enggak wes, itu juga keliru. Tetapi keliru juga ketika kita memperlakukan dia seperti Bapak tok ya. Dan kita menganggap, ya saya bisa seenaknya terhadap dia. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalimat atau frasa Bapa kami yang di surga ini berarti bahwa dia itu dekat sekaligus jauh melampaui. Selanjutnya, bagian ini dikuduskanlah namamu. Juga merupakan satu bagian yang membuat kita itu harus menyadari siapakah dia. Selain kita harus menyadari siapa dia, kita juga harus menyadari siapa kita. Kalau kita tuh ngaca ya, kita buka kaca gitu, kita pasti lihat muka kita. Kalau misalnya ada lombok di gigi kita gitu ya, kita bisa lihat. Mungkin kalau sekarang pakai masker angel ya. Tapi kalau biasanya kita ngaca di rumah, itu mesti semua itu kelihatan. Ketika kita berhadapan dengan Allah, dengan Tuhan, Tuhan itu seperti kaca bagi kita. Firman Tuhan yang diberikan juga seperti cermin kata Alkitab. Maka ketika kita berhadapan dengan dia, kita tuh sadar diri Bapak Ibu. Tidak ada kesombongan yang bisa kita tonjolkan karena mungkin kebaikan kita dan lain-lain. Enggak bisa. Karena justru melihat Allah, kita jadi sadar diri siapa kita. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Permohonan yang pertama di dalam doa Bapa kami bukan langsung ngomong, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, bukan ya. Bagian yang pertama ini permohonan tentang Tuhan sendiri. Dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus berkata demikian. Dalam bahasa Ibrani atau tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu, nama itu terkait erat dengan pribadi. Pribadi seseorang itu dihargai, itu bisa dinilai juga, orang itu bisa dikenal lewat nama. Dan sebaliknya ya sama. Orang itu misalnya ada namanya si A gitu ya, orang itu dikenal ya si A itu yang begini. Bukan sekedar nama yang biasanya kalau kita ngajari anak-anak, enggak boleh manggil hey, oi, enggak boleh ya, kita harus panggil dengan sopan namanya. Bukan sekedar itu. Nama bagi orang Yahudi itu sangat penting dan dipilih nama yang terbaik. Kalau biasanya dibilang namanya itu adalah mengandung arti yang tertentu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab beberapa bagian di sana menuliskan misalnya nih ya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, ini contoh ya dari Mazmur 9 ayat 11. Itu bukan berarti orang cuma perlu kenal namanya, oh Tuhan tuh Allah Yahweh, atau oh Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar itu. Tetapi mengenal pribadinya, mengenal sifat dan karakternya, dan mengenal karya Allah. Jemaat sekalian, memohon dikuduskanlah namamu. Ini bukan sembarang kata yang kita cuma bisa hafal di luar kepala. Tetapi doa agar Allah sendiri itu menyatakan kekudusannya dan namanya itu dipermuliakan oleh manusia. Sekali lagi, berdoa dikuduskanlah namamu, itu berarti menempatkan Allah di posisi yang seharusnya dan menempatkan diri kita juga di posisi yang seharusnya. Allah itu sifatnya ada banyak, kita mungkin kenal sudah ya. Kadang-kadang kita menempatkan diri itu sebagai bos. Ya, kita ini kalau minta apa kudu dituruti secepatnya. Atau kita itu seperti kreditur yang kita tuh bisa nagih kapan saja permintaan kita kepada Tuhan. Atau kita menganggap Tuhan sudah menerima keuntungan dari kita. Saya itu loh sudah berdoa, saya itu loh sudah menyembah Tuhan, saya itu loh sudah memberikan persembahan, saya itu loh sudah melayani, saya sudah ini itu. Ya waktunya Tuhan untuk membalas semua yang sudah saya lakukan.
seperti orang kita anggap sedang berhutang sama kita. Padahal seharusnya kita menempatkan dia di posisi yang tertinggi di dalam hidup ini. Dia adalah pribadi yang tertinggi di dalam alam semesta. Dia adalah Tuhan. Dia pencipta. Dia Allah yang kudus, Maha Kudus lebih tepatnya. Dia adalah pribadi yang kekal, Maha Tahu. Dia setia, dia baik, penuh kasih. Dia enggak terbatas. Dia adil, panjang sabar. Dia Allah yang cemburu, dia penuh rahmat. Allah yang Maha Kuasa, dia Allah yang Maha Hadir. Dia Maha Benar, dia transenden, dia juga imanen, dia dekat juga dengan kita. Dia sumber segala kebenaran. Dia bijaksana, tidak pernah ada kesalahan di dalam pribadinya. Allah yang Maha Tinggi tidak pernah berubah, dia sempurna. Jemaat sekalian, pribadi Allah yang seperti inilah yang kita kenal. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan kita diajarkan supaya kita menempatkan dia di tempat yang seharusnya. Kadang-kadang kita lupa ya, bahwa memang sudah seharusnya kita itu memuji menyembah Tuhan. Sudah seharusnya kita itu melayani, bukan kita merasa loh aku loh wis melayani. Tuhan terima kasih loh ambek aku ya. Aku serepot loh. Aku tadi sudah latihan musik susah loh misalnya, buling-buling gitu ya. Susah loh main musik. Misalnya saya sudah persiapan khotbah loh Tuhan. Kudu kamsia sama aku. Tuhan aku sudah repot loh, ini multimedia, sibuk-sibuk siapkan sana sini. Tuhan aku sudah jadi majelis loh. Aku sudah menyerahkan waktuku, sudah repot kerja pagi siang, malam nanti malamnya pelayanan lagi, nanti ada kegiatan ini, kegiatan itu, aku harus melayani. Tuhan terima kasih loh sama aku, itu keliru Bapak Ibu. Kita ini adalah umat. Kita adalah umat tebusan lebih tepatnya. Kalau misalnya kita ini adalah umat tebusan, kita itu melayani Tuhan itu sudah wajar. Kita ini seperti budak yang kalau misalnya kita diberi kerjaan yang berat itu pun sudah seharusnya pantasnya seperti itu. Bukan kita berkata, Tuhan engkau kudu terima kasih sama saya, enggak. Karena kita adalah tebusan, umat tebusan, tetapi kita dikasih. Nah itu kita bersyukur Bapak Ibu, karena kita dikasihi. Oleh karena itu mari kita mengingat siapakah dia. Dia adalah Allah yang maha segalanya, tetapi dia menyatakan kasih dengan memberikan anak yang tunggal. Anaknya itu diberikan kepada kita untuk menyatukan kita kembali, memperdamaikan kita dengan Allah. Lalu kita juga diberikan kesempatan untuk mendapat gelar anaknya. Wah itu istimewa sekali. Di zaman dulu, di zaman perbudakan, kok saya nggak pernah dengar kisah orang punya budak, lalu budaknya diangkat jadi anak, kok ya belum pernah ada ya saya dengar. Siapa yang mau mengangkat anak seorang budak? Enggak ada. Tetapi Allah yang maha mulia itu mengangkat kita. Orang berdosa yang sudah kotor itu menjadi anaknya, dibersihkan dan dikasihi. Jemaat sekalian, orang Israel pada zaman lampau itu kepada Tuhan itu begitu gentar, takut. Meskipun takut mereka enggak berani nyebut nama Allah Yahweh, mereka ganti sama Adonai. Supaya apa? Supaya enggak nyalahi manggil Tuhan. Kayak misalnya di dalam hukum Taurat kan dibilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka sungguh lakukan. Mereka ganti sebutannya menjadi Adonai. Tetapi Bapak Ibu di dalam hidup umat Tuhan, itu meskipun takut dan gentar dengan nama Tuhan, tetapi toh kita baca berkali-kali di dalam Alkitab, umat Tuhan itu gagal taat kepada Tuhan. Umat Tuhan itu tidak sungguh-sungguh hidup menempatkan Allah di tempatnya dan menempatkan diri pada tempat yang tepat. Kita ada ciptaan, kita ada umat yang ditebus, yang dikeluarkan dari Mesir, dari tempat perbudakan dan keluar menjadi bangsa yang bebas. Mereka enggak, dan mereka lupakan semuanya itu. Lah masakan kita yang sekarang sudah tahu kisah banyak gitu ya, kita belajar dari umat Israel. Lalu kita berpikir, ya cuman tahulah nama Tuhan, ya enggak sebut sembarangan lah, aku enggak latah-latah lah, aku enggak pakai nama Tuhan dengan sembarangan, ya sudah. Tetapi kadang-kadang kita tidak menempatkan diri di tempat yang tepat. Sebagai umat yang harusnya taat kepada Allahnya. Umat yang seharusnya sujud menyembah, menaruh kagum dan hormat kepada Allah. Itu
yang perlu menjadi perenungan kita yang bersama pada hari ini. Itu yang pertama. Menempatkan Allah pada tempatnya, menempatkan diri pada tempat yang seharusnya. Yang kedua, jemaat mungkin kita semua kalau ditanya, percaya nggak sama Tuhan? Jawabnya apa? Percaya, biasanya ya. Kalau nggak percaya nggak ada di sini, nggak berikut ibadah meskipun di rumah ya. Kadang-kadang tuh orang berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, itu hal yang sudah cukup. Tetapi kita mungkin lupa ketika kita taruh Tuhan tidak pada tempatnya, kita ini menganggap Tuhan itu seperti berhala. Ya, berhala itu artinya kalau enggak disembah, Tuhan itu ya enggak sepiro mulia. Tuhan itu enggak seberapa lah. Ya tergantung kita menempatkan dia seperti apa. Itu juga pandangan yang keliru. Kalau kontes di dunia ini ada begitu banyak kontes ya. Ada putri-putri ya, miss-miss yang cantik-cantik. Ada juga kedudukan ini misalnya orang tertinggi, terkaya di Indonesia, kemudian orang yang terkaya di dunia, orang yang IQ-nya paling tinggi. Tetapi di dalam berjalannya waktu, Bapak Ibu, ini bisa naik turun tuh enggak ya? Kadang orang si A ini tertinggi di Indonesia paling kaya, wah. Nanti tahun berikutnya belum tentu, dia bisa turun nomor 2, bisa turun nomor sekian. Itu berjalannya waktu dia bisa naik turun posisinya. Demikian juga yang cantik dan yang tampan. Mungkin dia jadi nomor 1 di dunia yang paling cantik menurut orang, menurut survei. Tetapi di dalam berjalannya waktu, mungkin orang ini bertambah tua diganti dengan orang yang baru, yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih tampan. Orang yang berprestasi juga gitu. Orang yang mungkin terpintar, mungkin di dalam berjalannya waktu ada orang yang lebih pintar lagi dan lebih pandai atau berprestasinya lebih tinggi. Orang bisa naik turun di dalam hidup posisi kita. Tetapi Tuhan tidak pernah. Tuhan berada di puncak, dia nggak bisa naik lebih tinggi dan dia nggak bisa diturunin digantikan yang lain. Jemaat sekalian, karena Tuhan itu adalah kudus dan maha kudus, maka nggak ada pribadi satupun yang bisa menandinginya. Kalau kita dinilai dari apa yang kita punya, yang menentukan naik turun posisi hidup kita, tetapi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan tidak dipengaruhi dengan nilai-nilai atau hal-hal di luar dirinya. Sedangkan kita mungkin masih dipengaruhi. Ada satu wawancara ya, ada kayak podcast gitu ya, berkata di suatu negeri itu orang yang pinter, berprestasi tapi enggak good looking itu ayu ganteng ya, cantik atau tampan, orang itu susah cari kerja. Wah, wis pinter, berprestasi tapi enggak cakep, itu susah cari kerja. Wah, ada yang kayak gini ya, saya baru tahu juga ya. Tapi sebaliknya, meskipun kamu enggak pinter, enggak punya prestasi, tetapi ketika kamu tuh good looking, kamu tuh gampang lah mau kerja apa aja. Itu beneran ya, saya benar-benar mendengar ini dari sebuah wawancara. Dalam hati saya berpikir, wah iya betul. Manusia itu nilai dirinya banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luarnya. Ya dari penilaian orang, dari penampilan luar, mungkin dari bajunya, cara tata rambutnya, dari perawakannya, dari tinggi badannya. Itu mempengaruhi nilai seseorang. Betapa kita jauh berbeda dengan Allah. Kalau misalnya pemazmur berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah misalnya gitu ya. Apakah Allah itu harus naik lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi? Enggak. Dia sudah berada di puncak, cuman kiranya Tuhan itu menyatakan kemuliaannya supaya ditinggikan oleh umat, gitu loh maksudnya. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, itu supaya bukan kemuliaannya itu kurang, supaya Tuhan tambahkan, bukan. Tetapi supaya kemuliaannya itu dinyatakan, sehingga semua orang bisa menyaksikan kemuliaannya. Jemaat sekalian, kalaupun kita itu tidak mau menyembah Tuhan, kalaupun kita ini tidak mau memuji Tuhan, kita aras-arasan beribadah,
itu tidak mempengaruhi kok kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Enggak kelong gitu ya. Enggak berkurang sedikit pun gara-gara kita. Kalaupun kita ngomong, aku enggak percaya sama Tuhan, aku enggak mau beribadah melayani Tuhan, enggak ada masalah. Bagi Tuhan enggak ada ngaruhnya. Tidak ada yang bisa mengurangi atau menambahkan kedudukan Tuhan, kekudusan Tuhan di dalam hidup kita misalnya. Jemaat sekalian, kalau sesembahan yang lain itu harus diperlakukan sedemikian sehingga dia bisa menjadi sesembahan yang tetap disembah oleh orang. Dia harus diperlakukan begini begitu supaya menjadi mulia. Dia harus disembah, dia harus ituin supaya menjadi sesembahan yang terlihat tinggi. Tetapi sebetulnya mereka hanyalah ciptaan, bukan? Misalnya patung atau apa, itu kan ciptaan. Yang ditinggikan, yang dimuliakan, disembah, sehingga itu menjadi mulia. Tuhan kita tidak demikian. Tuhan kita itu sudah seharusnya menerima segala puji, hormat, dan sembah kita dengan sungguh hati. Sebab dia adalah Allah yang Maha Kudus. Jemaat sekalian, yang ketiga, bagian yang terakhir dari perenungan kita hari ini adalah ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu ya Tuhan. Itu bukan saja kita menempatkan diri Tuhan pada posisinya dan menempatkan diri kita pada posisi kita. Bukan cuman kita tahu bahwa Tuhan itu enggak bisa digantikan atau bisa diturunkan atau lebih tinggi. Bukan cuman itu. Tetapi harusnya hidup kita itu menjadi seperti etalase. Etalase itu orang jualan tuh kenapa kok pakai bening, kok enggak pakai kotak yang kayu gitu ya. Kenapa harus pakai etalase? Supaya kelihatan apa yang ada di dalam. Seperti itulah hidup kita. Kita ini mau menguduskan nama Tuhan dengan cara menggunakan hidup kita ini sebagai etalase kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa mengenal dan memuliakan Tuhan, mengagumi kekudusannya kalau umat Tuhan itu tidak mencerminkan akan kemuliaan dan kekudusan Allah. Orang yang punya relasi dengan Tuhan pasti punya kerinduan untuk memuliakan dan menguduskan namanya, memuji dia, menyembah dia dengan cara hidup mereka, dengan cara hidup kita harusnya. Kita ini telah diampuni, kita telah ditebus, kita telah dipilih, kita telah dipimpin hidupnya, dan kita sudah seharusnya juga menggunakan hidup kita mempertontonkan kepada orang. Kalau firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku Allahmu adalah kudus. Ya itu seharusnya menjadi tuntutan bagi hidup kita untuk memacu diri kita. Hidup kudus, sempurna, tidak bisa. Tapi kudus, kita berupaya untuk hidup kudus. Mudah, enggak. Kita pasti bergumul dengan diri kita, tetapi Tuhan menghendaki kita demikian. Dengan gitu kita tuh mempertontonkan Bapak Ibu. Ini loh hidup orang percaya. Hidup kita juga menjadi, enggak cuma menjadi etalase sekedar mempertontonkan kebaikan hidup kita. Tetapi juga termasuk di dalam doa kita, termasuk di dalam pengabulan doa kita. Ketika kita berdoa, firman Tuhan itu Yohanes 14 ayat 13-14 berbunyi demikian. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya, kata Tuhan Yesus. Bahkan di dalam pengabulan doa kita, kita minta apa lalu Tuhan kabulkan, itu pun demi kemuliaan Allah. Jadi segala sesuatu itu bukan untuk kepuasan saya dan kepuasan Anda ketika doa itu dijawab, tetapi itu untuk kemuliaan Allah. Ketika seseorang sembuh dari sakit, itu bukan supaya kita puas, ya Tuhan sudah mengabulkan doa saya, kamsia ya Tuhan ya sudah seharusnya Tuhan dengar doaku. Enggak, seharusnya ketika seseorang sembuh dari sakit, terpujilah Tuhan. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang maha kuasa, yang sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit. Itu yang harusnya keluar dari mulut kita.
Dia harus dipermuliakan. Bukan untuk menaikkan kemuliaannya, tetapi agar dia itu menjadi bagian dalam hidup kita, yang kita pancarkan keluar. Perintah yang penting supaya kita memuliakan dia, meninggikan namanya. Pemazmur itu sering ngomong ya, tinggikanlah dirimu ya Tuhan mengatasi langit. Dimuliakanlah namamu, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Misalnya gitu, itu semua puji-pujian yang harusnya memang keluar dari mulut kita setiap hari. Bukan cuma sekedar ketika doa kita dijawab sesuai mau kita, enggak. Ingat, sebab semua bagian dari doa yang dijawab juga itu semua untuk kemuliaan Allah. Jemaat sekalian, doa adalah kita bicara dengan Allah. Itu kita semua sudah tahu ya, anak sekolah juga tahu. Tetapi juga belajar firman-Nya itu nggak boleh ketinggalan. Sebab dari sanalah Tuhan bicara sama kita. Kita tahu kehendaknya dari firman-Nya. Kita tahu apa maksud dan rencana Tuhan dari firman-Nya. Kita mendengar suara Tuhan dan kita bicara kepadanya lewat doa. Itulah komunikasi orang percaya. Doa Bapa kami bukan cuma mantra yang kita lafalkan sehari-hari. Sebagai doa yang kita anggap paling ampuh, diajarkan sama Tuhan Yesus sendiri kok. Bukan. Tetapi kita mau hidup di dalam ini, rutin doa kita ini bukan sekedar lewat begitu saja. Tetapi sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan lewat seluruh kehidupan kita. Jangan minta berkat-Nya saja di dalam doa kita. Tetapi mintalah supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memakai hidup kita semua menjadi etalase yang indah, menyatakan kekudusan, kemuliaan, keagungan, dan karakter Allah yang luar biasa baik di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Kami menyadari siapakah diri kami di hadapan-Mu. Dan biarlah hari ke hari kami bisa berdoa dengan lebih tepat. Kami bisa menyadari siapakah Engkau yang Maha Kuasa yang mengasihi kami. Engkau yang Maha Kudus yang mau mengampuni dan mengangkat kami, orang berdosa menjadi anak-Mu. Engkau juga yang memimpin hidup kami supaya kami tidak selalu jatuh di dalam pencobaan dan di dalam lubang dosa. Ajar kami untuk terus mengikut dan taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh mempertontonkan akan hidup seorang anak Tuhan yang baik. Hidup seorang yang telah diubah oleh kuasa dan darah Kristus yang mahal. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami di tengah segala pergumulan keseharian kami berhadapan dengan dunia ini. Jadikanlah kami garam dan terang, memuliakan Engkau, menyatakan kekudusan dan kemuliaan-Mu. Sehingga nama-Mu makin masyhur, dikenal oleh banyak orang. Dan begitu banyak orang memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, pimpinlah hidup kami masing-masing. Dan Tuhan yang menanamkan benih firman Tuhan di dalam hati kami. Dan menumbuhkannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.